Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. 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 Ini dorong rokok. Iya. Lalu terkadang Pak imamnya masih Allah belum bar sudah Pak sampai ada kasus lucu sujud Pak karena imam kesuwen makmumnya noleh. Makmum itu ngintip imam wis tadi apa enggak ini Pak balik batal Pak. Kalau sudah tangi dari sujud atau dari rukuk kok yang lain belum tangi balik lagi batal. Ini kasusnya sholat hajat atau sholat yang mulai Ramadan itu Pak. Oleh imamnya disuruh baca tasbih sebanyak-banyaknya pada sujud terakhir sebanyak-banyaknya sambil lalu berdoakan gitu Pak, berdoa. Nah imamnya panjang, si makmum bikin ngelamun. Padahal kanan dirinya gak ada yang berdiri, tangi sendiri pakai ini Pak. Malu balik lagi batal, batal. Jawab kalau kan malu Pak. Batal itu Pak batal, karena dianggap nambah rukun. Nambah rukun Pak, kan sudah selesai dengan berdirinya panjenengan dari sujud. Itu sudah dianggap selesai sujudnya, tidak boleh balik lagi. Kalau balik lagi nambah batal. Kecuali tanginya sujud itu karena kaget dengan sujud, kok ada mercon, tangi ini Pak. Jadi tanginya karena kaget, maka panjenengan wajib hukumnya balik lagi, karena tanginya itu tanpa sengaja balik lagi. Itu yang pertama. Apakah ada hadis Rabu Kasar? Tidak ada hadis Rabu Kasar. Tapi pendapat ulama ada. Jadi pendapat ulama, dawe ulama, Rabu Kasar itu ada. Termasuk yang disebut balak berapa? 300 apa? 360 saya nggak paham. 360 balak itu penyakit. Itu dulu kasusnya umatnya Nabi Daud. Umatnya Nabi Daud oleh Allah dihancurkan gara-gara gak ikut Nabi Daud. Kasusnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu ada hadisnya Pak. Soalnya kalau Allah pernah menghancurkan umatnya Nabi Daud yang gak taat. Apa yang gak taat? Yang gak ikut syariatnya Nabi Daud. Itu terjadi pada apa Pak? Hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu umatnya Nabi Daud. Jadi hadisnya itu kalau 360 bencana ataupun balak itu penjelasan ulama. Nah, sebagian umat Islam Indonesia ada, bahkan ada yang pakai air bacaan gitu. Nah, itu ya. Ada yang nggak pakai. Jadi kalau spesifik ditanyakan apakah ada hadis Rasulullah Kasar, jawabannya tidak ada. Kata Nabi. Tapi kalau ditanya apakah ada pendapat ulama, itu pendapat ulama. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ya mengalir mau. Saya kalau pas malam puasa di masjid yang ada kegiatan doa bersama zikirnya ikut. Kalau pas kebetulan di masjid yang nggak ada kegiatan hanya sholat dan ngaji ya ikut menyesuaikan. Sehingga kalau ditanya hadisnya tidak ada. Nggak lagi? Ada pertanyaan yang sini? Silakan. Ustaz yang tadi bacaan sholawat baca sama gerakannya itu yang dulu di mana sih gitu? Kan mau Baca dulu atau rukuk dulu gitu? Iya, karena atau bersamaan? Kalau baca dulu baru kan kamu bisa mendahului ya Ustaz. Bisa Allahu Akbar baru. Jadi kan prakteknya dalam hadisnya tadi wala tukabbiru, ojo moco takbir hatta yukabbiru sampai imamnya moco takbir. Yang dimaksud dengan imam moco takbir berarti sudah ber Allahu Akbar. Nah, Baru. Tapi imamnya belum imamnya salah.
Kalau sudah bar imamnya belum rukuk, sana. Nah, karena gini kamu tahu, Iya. salah satu informasi Ada praktek bisa nggak berdiri dengan praktek bisa? gini Pak. Bertanya. Yang mau aku Ustaz. Hah? Allahu Akbar. Oh, bar dulu. Iya. Ah, imam sana itu. Nah, kamu teruskan di IG itu nggak ngerti sunnah Nabi. Iya. Sempurna baru gini. Jadi yang paling afdol antara gerakan dengan takbir itu bersamaan dan berhentinya bar ketika sudah nyampe posisi sempurna. Saya contoh ya, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh, saya izin Pak RW. Sekolah itu. Nah, Pak RW ini, Pak Jenengan, ini gantinya. Nah, punten, ini Pak, ini kita belajar sunnah, tidak ingin menyalahkan orang lain. Kalau orang lain ingin benar, berarti tidak saya suruh jelaskan ini, gitu ya. Ini Pak, kan Pak, kan boleh, saya boleh gini, boleh gini, kalau gini. Kalau saya nyaman gini, nah, ini Pak ya. Allahu Akbar. Jadi barnya sudah di sini. Nah, baru bar Allah Akbar. Jadi kalau imamnya yang salah, Coba. ya, begini. Kalau imam salah, ini ya. Allahu Akbar. Jadi belum apa-apa. Jangan disalahkan makmum terkadang nggak lihat imam. Dengar hanya bar. Itu imam salah. Nah, semestinya paling tidak apa posisi imamnya ada di ini. Nah, makmum Akbar. Tapi jarang imam Allahu Akbar posisi masih betul. Jarang ada, cuma jarang. Ada yang gini. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Baru Allahu Akbar. Bukan. Ini baru Allahu Akbar. Itu tadi kasus yang pertama, kasus kedua baru Allah Akbar. Oh iya. Ini Allah Akbar. Lebih apa nih? Jadi yang kasus pertama itu memang jarang terjadi. Allahu Akbar segini lah. Tenang. Carno makmum, carno nomor. Terus baru gini, itu tidak benar, sangat tidak benar ini karena menyebabkan makmum mendahului semua. Pasti mendahului. Iya, karena sudah dengar bar, sudah dengar bar. Sendirian gimana Pak? Sendirian, tetap gak benar kalau sendirian. Allahu Akbar, gak benar. Walaupun sendiri Pak ya, gak benar. Harus tegak dulu. Misalnya sempurna dulu. Bah, harus begini dulu. Sempurna dulu Allahu Akbar dulu. Enggak. Oh, enggak. Oh, Ada rukuknya. yang pendapat itu Mas. Enggak. Jadi Sempurna dulu. gini kan kita baca Fatihah masuk surat. Rukuk kan? Rukuk ini yang namanya rukuk, kemudian apa? Yang namanya berdiri ke rukuk langsung takbir. Allahu Akbar. Yang maksud harus berdiri kita kasih itu setelah rukuk. Setelah rukuk sama Allah harus berdiri tegak. Tidak boleh begini. Allah Akbar. Mau sujudnya. Mau sujud atau Akbar lagi kan? Iya. Jadi maksudnya ya. Maksudnya jadi sami Allahu liman hamidah. Harus berdiri tegak. Tidak boleh begini lah. Antara sebelum rukuk dengan setelah rukuk harus sama. Iya. Kalau begini posisinya nggak sah. Iya. Kan banyak orang itu susu Pak. Sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh. Kalau mau sujud itu takbir lagi. Takbir lagi. Iya. Takbiratul intiqal. Iya, takbir lagi. Baru Jadi mau sujud takbir lagi, Iya. tapi tidak perlu angkat tangan. Iya. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu bahasa gini? Iya. Ada yang begini Pak, pokoknya takbir begini, Allahu Akbar, Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya angkat tangan terus. Makanya disuruh ngaji kan gitu. Nah, kata kira itu. Siapa tuh? Dan tadi kan orang yang duduk boleh Hah? jadi imam. Siap. Ada satu peristiwa pada waktu Rasulullah tidak bisa mengimami karena tidak bisa duduk, Hah? maka Abu Bakar yang jadi imam. Itu Ya, bagaimana? Oh iya. Abu Bakar yang jadi imam, Jadi cuma imam. Rasul di sampingnya. Iya. Dan ada penjelasannya Ustaz. Oke. Iya. Jadi Peristiwa yang ada dua kasus. Iya. Itu kan Rasulullah nggak bisa keluar. Iya. Akhirnya Abu Bakar ngimami. Imami. Pertengahan sholat Rasulullah yang apa namanya Keluar. keluar. Akhirnya Abu Bakar mundur. Abu
Rasul itu aman ya, nggak ada masalah itu ya. Kasus yang lain Rasulullah duduk. Iya, nggak bisa berdiri. Rasulullah duduk, imamnya duduk. Kemudian Abu Bakar yang berdiri yang punya jubah liku. Jubah liku itu menyampaikan apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi imamnya tetap Rasulullah. Hanya Abu Bakar yang apa namanya? Mubalik, menyambung. Yang suaranya dikeraskan, yang sekarang Allah gitu. Jadi bukan Abu Bakar bukan. Abu Bakar itu mubalik atau wakil lah kalau sekarang wakil. Dan itu hanya terjadi sampai kalau sekarang posisi sekarang di Mesir. Kalau di Mesir kan posisinya seperti kasusnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Di pengingatan Mesir Laut. Kalau masjid seluruh dunia, saya sudah beberapa negara ya, termasuk di Arab Saudi nggak ada Pak, di imam dan makmumnya di belakang. Hanya di Mesir, imam di Mesir mesti didampingi oleh siapa? Muadzin. Jadi muadzinnya di situ. Saya tanya, kok begitu Syekh? Padahal di mana-mana di Masjidil Haram di belakang. Iya. Satu saat misalkan imamnya batal, nggak repot-repot, langsung ini otomatis. Kan masuk akal juga, masuk akal. Dan tidak masalah. Apakah dia tidak tidak ada sopnya? Dia sop dengan imam sehingga posisinya harus sejajar, Pak. Sejajar bukan kalau satu tidak boleh ke belakang, nggak boleh. Sejajar untuk untuk ini. Walaupun dikit berapa senti makmumnya belakang, tapi harus jajar. Tidak boleh depan belakang. Orang Pak kalau sholat bermakmum berdua, ini posisinya. Kan itu tidak benar. Sejajar. Satu shot cuma tungkai makmum rotok mundur dikit berapa senti. Dan posisinya nempel. Maksudnya nempel nggak boleh berjalan, nempel seperti sholat berjamaah biasa. Oke. Boleh narik nggak? Kalau memang makmum masih di belakang, tidak nempel. Kata saya sholat sendirian. Tahu-tahu ada jamaah yang ingin jadi satu dengan imam. Mereka di belakang. Boleh nggak kita narik? Sampai nggak tangannya? Tangannya sampai nggak? Ya diperkirakan harus sampai gitu Ustaz. Kalau sampai bisa. Langsung ditarik ini biar Nggak masalah. Biar dekat. Nggak masalah demi gerakan demi kesempurnaan sholat itu boleh dilakukan. Soalnya kan Dan kebanyakan di belakang. waktu saya di Maroko tadi kan di Maroko kalau ada shot penggang kemenangan itu biasa ditarik ke sholat. Kalau sekiranya panjenengan sholat sendiri ada orang nomor bangun bisa ditarik itu bisa. Tapi kalau nggak bisa misalnya jauh nggak usah mundur. Ya kalau sekiranya bisa dijangkau boleh. Atau sebenarnya kalau nggak bisa dijangkau cukup bisa. Kalau misalkan di sini, gitu. Boleh. Itu dalam rangka kesempurnaan sholat jamaah. Kalau gerakan-gerakan yang nggak ada hubungannya dengan nggak boleh. Contoh misalkan Pak, dengan sholat, kemudian temannya nunggu sana, cepetan, gitu Pak. Waktu sholat ini jawab itu loh, nggak boleh batal itu Pak. Walaupun hanya jemput tim sholat, tim, ayo cepetan tim. Nah, nggak ngomong tapi tim boleh ini, batal ya, cuma apa? Gerakan sholat Allah Akbar, karena kan masih ada yang ini. Jadi. Posisi tangannya itu nggak sampai ke atas. Tangan itu kalau menurut hadis paling rendah hadwa mankibai. Ini loh, paling rendah, paling tinggi suku kuping. Kalau di bawah itu tidak sesuai dengan sunnahnya. Ada kan gini ya? Itu betul Pak. Hah? Itu tidak sesuai dengan sunnah. Nggak sesuai. Oke, nggak sesuai sunnah. Iya, nggak sesuai dengan sunnah. Salah Pak. Sah. Cuma tidak cocok dengan sunnah. Karena sunnahnya segini. Maksimalnya minimal segini, maksimal sekuping. Nggak boleh sekuping kok. Nggak matok nggak boleh. Harus sekuping. Betul ya? Jadi kalau pertanyaan sah, tetap sah. Cuma tidak cocok dengan sunnah. Oke, betul ya? Oke, beri manfaat. Senin depan, insya Allah ada ganti saya satu kali pertemuan karena saya tugas keluar insya Allah. Mudah-mudahan sehat, dengan sholat tunang sehat walafiat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka puasanya kali ini enggak ada teman saya enggak puasa. Puasa. Enggak biasa. Puasa kan ada. Enggak ada. Nah, dia puasa selain Ustaz misalkan. Oh iya benar.